Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yus ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi lamhati wa nafasin bi'adadil kulli ma'lumillah birahmatika ya arhamar rahimin. Alamatu khaufillah, tanda-tanda takut kepada Allah ada 7. Ini yang perlu diulas, diperhatikan untuk memperkuat apa yang akan kita bahas. Yang pertama, tanda-tanda orang iman yang takut itu lisanuhu, mulutnya tercegah dari kata-kata yang arahnya kepada kidbun atau bohong, ghibah, suka ngomong kejelekan orang lain, an-namimah, adu domba. Terus tanda yang kedua, qalbuh, hati seorang yang iman itu fayakhruju minhu al-adawah, dari hatinya keluar atau dikeluarkan atau tidak ada rasa selalu al-adawah, permusuhan. Jadi kalau orang iman itu yang enggak punya musuh lah, atau enggak memusuhi orang lain, itu agak berat di situ memang. Karena saya sendiri dalam hati itu kalau udah enggak cocok sama orang, rasanya ketemu malas. Jadi saya punya al-adawah. Jadi kalau jamaah ini ada nggak cocok dengan teman, nggak cocok dengan saudara, kok ketemu males, ngelihat mukanya males, berarti dalam dadanya ada al-adawah, permusuhan. Berarti itu imannya belum sempurna. Yang bisa merasakan jamaah masing-masing. Jujur kalau saya masih ada, saya memang nggak cocok dengan Kang Agus nih. Ini ketemu Agus ngelihat mukanya males saya itu. Orang iman nggak boleh begitu. Ini Imam Ghazali begitu, nggak boleh. Tapi itu pasti muncul. Makanya adanya ngaji supaya sifat itu tidak ada gitu maksudnya. Yang ketiga, nadhruh. Pandangannya jangan suka melihat sesuatu yang haram. Nah, kalau ini udah pada paham lah. Jadi kalau yang haram-haram jangan dilihat. Contohnya apa? Ini jangan salah paham. Daging babi haram, kita nggak boleh ngelihat, bukan itu. Haram di sini haram secara hukmiyah, hukum. Melihat pantat perawan, nah itu. Haram itu.
Lihat muka wanita cantik muncul ishtah, kepengen, haram, itu nggak boleh gitu. Pandangannya dijaga. Yang keempat, batnuh, perutnya itu fala yadkhulu batnuh haraman. Jadi nggak memasukkan barang yang haram. Haram secara hukmiyah dan haram secara jasmaniyah. Haram secara hukum sering kita sampaikan, mendapatkan duit. Duit itu kan halal, apa aja ya halal. Halal dalam pemakaian, bukan halal dimakan, duit yang nggak dimakan. Tapi dapatnya dari judi atau korupsi, maka jadinya haram. Itu haram hukmiyah. Kalau haram jasmaniyah, ya makan daging babi, makan daging anjing, makan daging ular. Katanya kalau makan daging ular penyakit gatalnya sembuh. Jangan percaya begitu-gitulah. Masa makan daging ular sembuh gitu? Ada Pak Ustadz, ya ada yang begitu ada. Tapi jangan yang begitu-begitulah. Udah teknologi canggih, ada medis segala macam, jangan begitu. Terus tanda yang kelima, orang iman yadduhu fala yamudduhu yadduh ilal haram. Tangannya tidak suka melakukan yang haram. Tangannya. Contohnya ya maling, suka megang apa itulah ya. Itu tidak boleh. Terus yang keenam, wasadisu, tanda orang yang iman takut kepada Allah, qaddamuhu fala yamshi fi maksiatillah. Kakinya tidak melangkah untuk durhaka kepada Allah. Durhaka kepada Allah ya contohnya berangkat kepengen tawuran. Ini kita lagi ngomong tawuran ya. Berangkat kepengen mencaci maki orang, berangkat kepengen judi, itu nggak boleh. Tapi gunakanlah kaki untuk melangkah ke majelis taklim, itu tanda-tanda orang takut kepada Allah. Terus wasabi', yang ketujuh tanda orang yang takut kepada Allah, ta'atuhu fayaj'alu ta'atahu khalisatan liwajhillah. Nah ini yang ketujuh, untuk mengakumulasi semua. Jadi rangkaian yang kita lakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Jadi ini semua ya niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Itu yang kemarin. Sekarang saya tambahi dulu satu cerita. Ini saya ulas lagi karena saya kalau baca ini seneng. Hikayah bainama Daud alaihi salam, satu waktu Nabi Daud itu yang suaranya sangat bagus Pak. Saking bagusnya Kang Agus, Nabi Daud itu baca kitab Taurat yang diturunkan ke Nabi Daud. Taurat apa Zabur? Nabi Daud menerima kitab Taurat apa Zabur? Oh, pada lupa juga. Memang kalau ngomong Zabur definisinya apa? Kalau ngomong Taurat definisinya apa? Wis sama-sama iya gitu aja lah ya. Yang jelas Injil Nabi Isa gitu ya. Jadi kalau lagi baca kitab Taurat atau Zabur lah ya, ini lupa ini. Saking indahnya Mas, itu kalau megang besi, besinya lumer. Suaranya indah. Nabi Daud kalau baca kitab sucinya, kitab Zabur atau Taurat, saking merdu suaranya, burung-burung yang sedang terbang itu pada diem. Makanya para qori ini kalau pengen suaranya bagus, puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Sudah ada yang pernah jalanin itu di sini. Puasa Nabi Daud. Belum apa enggak lah, udah pada tua. Udah pada tua ya enggak. Saya minum dulu. Kalau saya dulu di Blitar puasa Daud ya setahun, 3 tahun, 5 tahun gitu Pak. Jadi tiap hari puasa, sehari tidak.
Paling seneng kalau ketemu Idul Adha, karena makan terus selama 4 hari ya. Seneng itu. Kembali. Jalasa fi sumu'atihi yatlu Zabbur. Nih, Pak. Yang diturunkan ke Nabi Daud namanya kitab Zabur. Lagi baca kitab Zabur, Pak. Kalau kita lagi baca Al-Quran, lagi baca Bismillahirrahmanirrahim, idza waqa'atil waqi'ah, umpamanya begitu. Idza ra'ad dudatan hamro'a fit turab. Jadi ketika lagi baca kitab Zabur, mungkin di belakang rumah atau depan rumah, atau karena lantainya tidak dikasih semen, itu ngelihat ada cacing, Pak. Cacing merah, dudatan hamro'a, cacing merah di tanah. Faqala fi nafsih, dalam hatinya Nabi Daud kerentek. Tahu kerentek ya? Batin ngomong, Mas. Ma aradallahu fi hadidud. Allah mah nggak kepengen sama yang beginian. Mungkin kalau bahasa kita, Allah kepengen yang model kayak saya lagi baca kitab, gitulah. Jadi sombong diri lah. Mentang-mentang lagi baca kitab, lihat cacing agak seneng. Fa'addanallahu liddudati hatta takallamat. Dumadaan tiba-tiba Allah mengizinkan cacing ini bisa ngomong, Pak. Cacingnya ngomong. Faqalat, ya Nabi Allah, amma nahari fa'alhamani rabbi an akula fi kulli yaumin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wal akbar alfa marrah. Hei Nabi Daud, kamu jangan sombong dong. Kalau bahasa kita, mentang-mentang kamu nabi, mentang-mentang kamu rasul, mentang-mentang lagi baca kitab suci, nganggap aku nggak ada apa-apanya. Allah itu mengilhamkan kepadaku setiap hari, aku mampu atau dimampukan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar alfa marrah, 1000 kali. Cacing kalau siang baca tasbih sebanyak 1000 kali. Ini yang manusia berapa ribu kali? Kan iktibarnya begitu, Mas. Lah kalau cacing aja 1000 kali, ini manusia berapa kali? Ini saya analisanya begini, Mas. Sholat tasbih yang kalau habis baca suratan 15 kali, ruku subhanallah bil azimi 3 kali baca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar 10 kali, totalnya 4 rakaat 2 salam kalau malam, kalau siang 4 rakaat 1 salam, itu 300 tasbih. Itu pun hampir jarang dilakukan. Tapi cacing sehari baca tasbih 1000 kali. Berarti ini kalah sama cacing, gitu bahasanya. Makanya jangan sok jadi orang hebat lah kalau masih kalah sama cacing. Makanya pantas kalau nanti kita jadi santapan cacing tanah, gitulah, hingga yang tersisa kerangka, gitu. Makanya nanti kita disantap oleh cacing karena sombong, gitu. Wa amma laili fa alhamani rabbi an akula fi kulli lailah. Dan Allah mengilhamkan padaku kalau malam. Nah ini kalau malam, aku membaca Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alfa marrah. Baca sholawat yang panjang tadi, Allahumma sholli wa sallim, Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 1000 kali. Ini kalau malam 1000 kali. Pertanyaannya, ini jamaah, kalau malam berapa ribu kali? Boro-boro 100 juga enggak. Berarti kalah lagi sama cacing. Ini untuk iktibar, Pak. Mbok ya kila jangan kalah sama cacing. Di sini matakul, apa yang kamu ucapkan wahai Nabi Daud? Hatta astafidu minka,
sehingga aku ini kaya-kaya nggak manfaat dibanding engkau. Tadi engkau sampaikan mungkin kamu baca Zabur, kamu zikir, kamu baca kitab suci, seakan-akan kamu lebih hebat, cacing tidak lebih hebat. Tapi aku kenyataannya seperti ini. Maka fanadima Daud alaihi salam ngalah tikoridud. Maka Nabi Daud menyesal telah menyepelekan cacing. Wa khafa minallahi ta'ala wa taba ilaihi wa tawakkal alaihi. Maka Nabi Daud takut kepada Allah, tobat kepada Allah, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini pernah saya sampaikan hadis Nabi, bismillah. Man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bi tariqan ilal jannah. Wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta al hitanu fil bahri wa innal ulama'a warasatul anbiya. Orang yang berproses mencari ilmu, ini kayak bapak semua, kayak saya ini, maka Allah akan memproseskan orang itu untuk dimudahkan masuk ke surga. Nah, wa innal alima, orang yang telah tahu ilmu, orang alim, ini kan bapak semuanya orang alim ini, amin. Jadi orang alim itu identiknya bukan ustadz, bukan kiai lah. Orang yang sudah belajar terus diamalkan. Makanya ini alim. Jamaknya ulama. Semuanya ini Pak. Yastaghfiru lahum man fis samawat. Yang ada di langit, yang ada di bumi, apapun itu, semuanya memintakan ampunan dosa, termasuk cacing. Ini memintakan ampunan dosa untuk kita semua yang malam ini pada ngaji. Maka jangan menghina cacing. Gitulah. Hatta hitanu fil bahri, sampai-sampai ikan-ikan yang ada di laut, yang dilautkan ikan macam-macam termasuk ikan paus, ikan apa aja, mendoakan kita agar dosanya diampuni Allah Subhanahu. Nah, jadi pelajaran cerita ini jamaah sekalian, jangan sampai kita kalah sama cacing. Cacing saja kalau siang 1000 kali tasbih, kalau malam sholawat 1000 kali. Ini pelajaran. Tolong mulai malam ini, nanti malam kalau baca sholawat minimal berapa? 100. Cacing aja 1100. Masih aja kalah sama cacing.